Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Big Data and Cloud Computing Pak Ladar Fines Komengkom yang telah memberikan kami tugas. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Saya selaku moderator Gen Marzuki dengan NIM 20650139 dan teman saya Jusnia Rusmani Ode dengan NIM 20650135. Kami dari kelompok 7 dengan judul Konsep Data Mining, Association, Rules Mining, serta Tantangan dan Peluang Big Data. Baik, langsung saja saya bacakan untuk materi yang pertama yang dibacakan oleh teman saya Jusniar Rusmani Ode. Kepada Jusniar saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Yang pertama, konsep data mining association rules. Association rule mining merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai item atau atribut dalam sebuah dataset. Teknik ini dapat digunakan untuk menemukan pola atau asosiasi antara item yang sering muncul bersamaan dalam data. Yang kedua, penggunaan association rule mining dalam mengelola dan menganalisis data yang besar dan kompleks. Association rule mining dapat digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang besar dan kompleks. Dalam pengolahan data yang besar dan kompleks, association rule mining dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara item-item dalam data yang sangat besar dan kompleks tersebut, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Salah satu contoh penggunaan association rule mining adalah dalam bisnis retail. Data yang diperoleh dari sistem kasir dalam bisnis retail seringkali berukuran besar dan kompleks. Association rule mining dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola belanja yang sering dilakukan oleh pelanggan, sehingga dapat membantu bisnis retail dalam merencanakan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif. Saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya. Yang ketiga yaitu tantangan dalam pengelolaan data yang besar dan kompleks. A. Ketersediaan infrastruktur yang memadai. B. Keterampilan analitis yang memadai. Pengelolaan data yang besar dan kompleks membutuhkan keterampilan analitis yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan tenaga ahli yang memiliki keterampilan analitis yang memadai untuk dapat mengolah data dengan efektif dan efisien. C. Keamanan dan privasi data. Data yang besar dan kompleks dapat menjadi sasaran untuk kejahatan cyber, sehingga keamanan dan privasi data harus dijaga dengan baik. Secara sederhana, association rule mining bekerja dengan cara mencari aturan-aturan asosiasi antara item-item dalam sebuah dataset. 4. Peluang big data. A. Analisis pasar dan pelanggan yang lebih baik. Data besar dan kompleks dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pasar dan perilaku pelanggan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk membuat strategi bisnis yang lebih baik dan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih tepat waktu. B. Optimasi operasional. Dengan analisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. C. Inovasi produk dan layanan. Data besar dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengembangan produk baru atau layanan yang lebih baik. D. Meningkatkan keamanan dan manajemen risiko. Analisis data dapat membantu perusahaan mengidentifikasi ancaman keamanan dan risiko bisnis potensial. E. Peningkatan kualitas. Dengan analisis data, perusahaan dapat memonitor dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka dengan lebih baik. F.
personalisasi. Data besar dapat membantu perusahaan memahami preferensi pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih personal untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. G. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan analisis data, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan bukti, bukan hanya intuisi atau pengalaman saja. A. Efisiensi pemasaran. Data besar dan kompleks dapat digunakan untuk memperbaiki efektivitas kampanye pemasaran, serta membantu perusahaan untuk memilih target pasar yang tepat dan mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Baik, mungkin itu saja pembacaan materi dari kami berdua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.